Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita akan hidup sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Tuhan sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Jadi Dia juga berkata bahwa di bawah kolong langit ini, melalui Petrus Dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan saya mengucapkan selamat malam, doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman senantiasa menyertai setiap kita, dan kekuatan doa ada senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga setiap apapun dalam permasalahan ini kita selesaikan dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca satu ayat masih dalam Matius 4 ya. Dalam ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Allah 23-24. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kita tentu mengerti bahwa kasih Allah begitu luar biasa bagi kita. Dan Alkitab mengatakan tema kita, saya berikan dulu tema kita adalah tiga aspek utama pelayanan Yesus. Tadi pagi saya mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, dan Dia tidak memonopoli kuasanya untuk dimiliki oleh Dia sendiri, tetapi kuasanya itu diberikan bagi gerejanya. Itu sebabnya gerejanya juga diberikan hak untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menolong orang-orang yang berbagai-bagai penyakit. Udah banyak kali Tuhan melakukan hal itu. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa yang pertama, pelayanan yang pertama adalah Dia didasko, mengajar. Jadi buat apa Dia mengajar? Kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat 45, di sana dikatakan, and He opened their mind. Supaya apa mereka? Dia membuka pikiran mereka, that they might comprehend the scripture, supaya mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau kita sebagai orang percaya diajarkan oleh firman Allah kepada kita, kalau bukan Tuhan yang membuka pemikiran kita untuk mengerti kitab suci, kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa mengerti bahwa kuasa Allah itu mengalir dari mulut orang-orang percaya. Bagaimana mungkin Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Memangnya kamu siapa? Tapi Allah berkata, Bapa berkata, engkau anakku. Jadi Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia mengajarkan firman-Nya kepada kita dan kita mengerti, dan itu sebabnya dikatakan juga supaya kita pergi untuk mengajar orang lain juga. Supaya apa? Orang lain juga memperoleh pengetahuan tentang Allah itu.
dan mereka hidup sebagaimana yang diajarkan kepada mereka. Alkitab mengatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu tugas daripada murid-murid. Disuruh untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka. Termasuk itu untuk menyembuhkan, termasuk itu untuk mengasihi, termasuk itu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam dunia ini. Termasuk itu kebaikanmu hanyalah sampah tanpa dia. Amal kita hanyalah sampah tanpa dia. Jadi ketika Tuhan mengajar, dia membuka pemikiran kita. Dan kalau saat ini ketika firman Allah disampaikan, Roh Kudus membuka pemikiran kita. Pengurapan Allah turun atas setiap kita. Sehingga dia membuat kita mengerti akan kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti akan Alkitab, kita sulit untuk mempercaya. Dan itu sebabnya Roh Kudus membantu kita, menolong kita, memberi yang terbaik bagi kita. Agar kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup melalui firman Allah ini. Makanya kita cintai firman Allah ini. Kita baca firman Allah ini tiap-tiap hari. Perkatakan itu, taruh dalam pemikiran kita. Taruh itu dalam perkataan mulut kita. Dan hafalkan itu. Dan kemudian juga beritakan itu. Nah, yang kedua dikatakan preaching. Kiriso itu ya preaching itu, mengajar. Ya. Kiriso. Orang kalau dulu saya diajar keruso ya. Tetapi ada di situ ita dan ipsilon. Ipsilon itu dibaca i, u ya, kalau simbolnya u itu kalau dapat dibaca i. Terkecuali kalau mau bilang u kita bilang harus ada o. Ya, o baru baca u gitu. Ya, Uranos. Bukan Uranus tapi Uranos ya. Itu Greek modern. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, kenapa dia mengajar berkhotbah? Ya, mengapa dia berkhotbah? Ketika dia berkhotbah, dia mengatakan hal-hal yang prinsip, yang tidak bisa dibantahkan. Sorga itu hanya milik Tuhan. Nggak ada milik siapa-siapa. Artinya pemiliknya dia. Nah, itu sebabnya kalau kita mau masuk kepada surganya, kita harus percaya. Dan tidak ada jalan lain. Firman Allah sudah katakan, Yesus jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia jalannya. Haleluya. Dan itu bersifat prinsip. Tidak ada yang bisa membatalkan janji Allah ini. Tidak Allah siapapun. Ketika dia berkhotbah, makanya saya suka membaca itu ayat yang khotbah di bukit. Ada banyak prinsip-prinsip moral, ada banyak prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang mungkin secara logika itu sangat sulit kita lakukan. Satu contoh, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Matius 5 ayat 9 ayat 10 itu. Ayat 11-nya dikatakan berbahagialah orang yang berbahagialah kamu karena kamu dicela, dianiaya dan dikatakan kepada hal-hal yang jahat kepadamu karena kepentinganku. Disebut berbahagia. Kalau kita hanya mengasihi saudara-saudara kita, apa lebihnya kita dari orang-orang berdosa? Orang berdosa juga demikian.
Yang paling apa itu, kasihani musuhmu. Wah, itu mantap itu. Pengajaran yang di luar logika itu. Sudah jadi musuh masih di tapi itu Tuhan. Itu diajarkan. Dikotbahkan. Supaya apa? Kita sebagai orang percaya melakukannya. Makanya kalau ada orang yang percaya mencoba untuk mempengaruhi saya sebagai hamba Tuhan untuk mereka bercerai, sampai runtuh langit ini tidak akan pernah saya kasih untuk bercerai. Kalau mereka melakukan jalannya, silakan sendiri. Tapi saya seringkali katakan untuk mengampuni. Seringkali mereka katakan, Pak Pendeta sih nggak merasakan. Tidak perlu saya harus merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Dan saya juga tidak akan pernah mau seperti itu, saya katakan. Tetapi prinsip daripada firman Allah tidak bisa dilanggar. Dia sudah khotbahkan, ampuni. Profesor, doktor, gelar, mentereng, tapi moral tidak baik. Hidup tidak baik. Gengsi dong kalau kita mengampuni. Tapi saya mau katakan hidup dalam pengampunan itu adalah hidup yang paling indah. Baca itu khotbah. Yaitu Matius 5, 6, 7. Aduh. Karena apa? Di situ banyak kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang membawa kepada kebaikan. Tuhan telah mengkhotbahkan itu bagi kita. Dan mari kita lakukan. Yang terakhir kata firman Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang dikhianati, belajarlah untuk mengampuni. Saya pernah satu kali orang yang mau melakukannya, Tuhan memberkati. Tetapi yang tidak melakukannya, bahkan kehancuran yang fatal mereka alami. Ada yang membangkang, ada yang bandel. Umat Tuhan itu ada yang tidak mau mengampuni, gengsi dong. Ya. Itu sebabnya Tuhan itu sangat baik. Dan ketika mereka mau mengampuni, Tuhan pulihkan mereka. Tapi tidak mau mengampuni, ya kehancuran. Apakah dengan bercerai menyelesaikan jalan keluar? Tidak. Malah membuka pintu neraka lebih lebar. Membuka pintu kejahatan semakin melebar dalam hidup mereka. Karena sudah melanggar, sudah keluar dari yang pertama. Lalu yang ketiga dikatakan, yang pelayanan ketiga adalah healing. Itu menandakan bahwa dia menunjuk perhatiannya kepada kita akan hidup sehat walafiat. Ya. Dan apakah Anda sebagai orang yang sehat, yang saat ini terus kemudian sakit, apakah Anda akan membiarkan sakit? Tetapi ada banyak saya lihat ketika orang sakit, mereka lebih banyak cemasnya daripada percayanya kepada firman Allah. Mohon maaf, di rumah saya ini tidak tersedia obat-obat. Jadi ada obat dari kerajaan. Ada tersedia obat dari kerajaan surga di sini. Jadi kalau setiap sakit, bukan saya anti dokter, tidak. Jadi kalau anak-anak saya atau istri saya sakit, atau siapapun, ya kalau sudah istilahnya mereka mengeluh mau ke dokter apa di langit apa di bumi. Ya, karena kadang-kala baik yang di langit maupun di bumi sama-sama gratis. Ya, jadi
Yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia mau menyembuhkan engkau, menyembuhkan fisikmu dari segala sakit, penyakit, dan penderitaan, dari segala kelemahan, dan termasuk yang saya katakan tadi pagi, dari segala sakit kronis akan dosa. Dia mau menyembuhkan itu. Ada banyak orang yang hanya mencari kesembuhan. Saya mau cerita satu kisah di mana dia sudah mengalami kesembuhan Tuhan. Lalu kemudian saya menantang dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagaimanapun dari tidak bisa berjalan, bisa berjalan, bisa beraktivitas kembali, itu sesuatu yang sangat seharusnya mereka tahu bahwa Tuhan itu hidup. Tapi kemudian dia tidak mau menerima Yesus, ya saya juga tidak mau memaksa dong. Ya, tidak mau memaksa karena saya sudah tetapi setelah itu saya kan sudah tidak, karena dia tidak karena saya bukan dukun. Saya bukan datu. Saya bukan orang pintar. Saya bukan paranormal. Lalu kemudian setelah itu saya mendengar dia kembali dalam keadaan yang katakan kumat sampai kepada matinya. Saya mau katakan bahwa kalau Tuhan menyembuhkan fisik, itu bagi Tuhan gampang. Tapi untuk menyembuhkan sakit penyakit rohanimu itu enggak gampang. Enggak gampang. Karena apa? Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya bagimu. Allah tidak pernah memaksakan supaya kita mengikuti kehendaknya. Tidak. Sampai kita menyerahkan kehendak kita itu, baru dia terlibat di situ. Selama kita tidak menyerahkan kehendak kita, tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada dia, dia tidak pernah mau terlibat. Dan itu sebabnya perkara dosa harus ada pengakuan. Dan tidak mudah bagi orang yang sudah penuh dengan dosanya. Itu sebabnya perlu dikhotbah, dia ajar, ya, perlu dikhotbahi, diajar dikhotbahi dengan prinsip-prinsip bagaimana dengan harapan Tuhan membuka pemikirannya, lalu dikhotbahi dengan prinsip-prinsip bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa saja dan mengampuni dosa. Dan ketika mereka terbuka, mereka menerima, mengaku segala dosa mereka, dan mereka diselamatkan. Saya tidak hanya melihat soal kesembuhan tubuh, tapi saya ingin masuk kepada yang mau saya katakan kesembuhan rohaninya. Dan kalau orang sudah dijamah, ya, yang mereka tidak mau percaya, ya, itu urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau orang yang belum percaya mendengarkan apa yang saya katakan ini, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, percayalah, Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus mampu bukan hanya menyembuhkan fisikmu, tapi dia juga mampu menyembuhkan rohani. Dengarkan banyak kesaksian-kesaksian dari mereka-mereka yang meminta kesembuhan dari Tuhan. Saat sembahyang mereka datang kepada Tuhan, tengah malam mereka datang kepada Tuhan, dan mereka menantang Tuhan Yesus. Kalau engkau sembuhkan aku, maka aku dan seluruh keluargaku akan percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka betul genapi. Tapi saya yakin juga pasti ada orang yang tidak tulus, ya. Tetapi kalau seorang-orang seperti itu akan dampaknya lebih parah. Tapi kalau orang-orang dengan tulus hati minta hikmat dari Tuhan, bagaimana kita tahu Cornelius,
Tuhan selamatkan dia, yang mencintai Tuhan, keluarganya pun diselamatkan. Karena apa? Dia sangat mengasihi Tuhan. Dan pelayanan, 3 aspek utama pelayanan Yesus ini, biarlah kiranya kita sadar bahwa dia mengajar, bahwa dia berkhotbah, bahwa dia menyembuhkan, itu harus menjadi bagian dari gereja Tuhan, dari setiap orang-orang percaya, ya, karena kuasanya diberikan bagi kita untuk melakukan banyak mujizat. Dan itu sebabnya saya mengatakan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya tidak pernah berubah. Percayakah engkau? Itu urusan setiap pribadi. Tapi saya mau katakan, biarlah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa apa yang Kau ajarkan bagi kami lakukan dalam hidup kami, prinsip-prinsip iman, prinsip kebaikan, dan juga Tuhan Bapa di surga, apa yang Engkau akan tentang prinsip-prinsip di mana kami melakukan kebenaran-kebenaran itu secara hakiki tanpa kami harus mempertanyakan, karena bukan hal-hal yang perlu dibantah, tetapi kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu, dan kalau engkau sakit malam hari ini, engkau mendengarkan khotbah ini, bahwa Yesus datang untuk menolong engkau, dan percayalah ketika engkau beriman kepada Dia, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Mari berdoa, kalau engkau sakit, percaya kepada Dia, Yesus malam ini akan datang kepada menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat mereka Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak orang-orang yang setiap hari masuk di YouTube kami ini Bapa di surga. Kami berdoa kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, kasih-Mu kepada mereka. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Oleh kuasanya Engkau sembuh. Beriman kepada Dia. Terima kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau mengalami banyak masalah dalam hidupmu, serahkan. Kalau masalah itu datang karena dosa dan kejahatan, bertobat supaya engkau menerima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang menghadapi masalah Tuhan, Tuhan, engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan mereka. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan, pertolongan dalam hidup mereka. Dan ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka, ulurkan kebaikan-Mu kepada mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka boleh berkata bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, sebab firman berkata, Kau tolong mereka dan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, karena pertolongan-Mu datang bagi mereka. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!